Guys, temenin aku makan ya guys. Jadi hari ini aku mau makan ramen bikinan sendiri ya. Tuh, onsen egg-nya 2, sayurnya banyak, norinya banyak. Lebih puas pastinya ya, say. Oke. Coba kita beli ramen di luar. Dagingnya sedikit, bisa sih nambah, tapi jadi mahal ya. Ya, kalau bikin sendiri, kita lebih puas gitu loh. Ya. This is my favorite eggs. Kita aduk onsennya supaya ramennya lebih creamy. Bentar. Oke. Enak banget guys. Jadi ini tuh ramen Ichiran instan ya. Kita makan dagingnya dulu. Enak banget. Tapi ini paling aku makan mie-nya itu sedikit aja gitu ya. Aku cuman suka kuahnya gitu loh. Kuahnya tuh rich banget. Ya. Sayurnya enak banget. Selamat makan guys. Ya, kalian udah pada makan belum? Ini paling aku makan sayur sama dagingnya aja ya, sama norinya. Karena paling aku makan sedikit gitu ramennya. Karena aku lagi diet, jadi nggak boleh banyak-banyak makan tepung gitu ya. Belum makan. Kenapa belum makan? Lagi diet kah?
banget guys. Tan kok sekarang kurusan katanya? Karena diet. Karena aku diet ya, dan juga olahraga. Jadi yang aku suka dari ramen ini itu cuman kuahnya aja guys. Kuahnya tuh beda banget dari ramen-ramen yang lain. Ya. Kalau tekstur mie-nya sih aku nggak gitu suka ya, maksudnya kayak B aja gitu. Tekstur mie ramennya tuh ya pada umumnya gitu loh, SNI ya standar gitu. Tapi kuahnya yang nggak bisa di compare gitu loh. Kalian mau aku suapin gak? Ayo makan guys, jangan sampai nggak makan ya. Oke. Punya kembaran nggak? Enggak. Enggak saya. Sorry. Aduh. Baru makan sedikit udah kenyang loh. Asli deh ya. Hari ini aku tuh lagi kopong banget otaknya. Otak aku tuh bener-bener kayak lagi kopong banget gitu. Gak bisa mikir apa-apa. Kayak semuanya kayak aku bikin let it go gitu loh. Jadi gak ada beban pikiran. Gak ada masalah yang aku permasalahkan. Gak ada beban intinya. Jadi berasa otak aku kayak kopong banget gitu. Kayak kosong ya. Habisan sekarang tuh ya aku udah terbiasa untuk apa-apa tuh gak dipikirin gitu. Jadi kayak kalau lagi ada masalah atau apa gitu yang bikin marah atau apa, kayak paling bertahan kayak 2 menit. Abis itu udah gue bikin kayak let it go.
habis itu ya udah kayak biasa lagi, kayak nggak ada beban apapun gitu loh. Dan itu bikin aku happy banget ya, serius. Terus yang aku rasain itu juga jadi bikin kulit glowing ya. Tuh kalian lihat kan, kayak kulit aku tuh kayak memantulkan cahaya gitu kan. Tuh ya, glowing gitu ya, beneran. Bener-bener ngelepas semua beban pikiran. Gak boleh ada pikiran sedikit pun di otak kita. Itu bikin kita jadi glowing. Percaya gak percaya, itu gue udah mengalaminya ya. Yang mau join tele, klik link yang ada di IG story atau link di bio ya. Oke. Jadi sebenarnya tadi siang aku udah punya rencana mau cerita gitu loh di live. Tapi sekarang aku lupa loh aku mau cerita apa. Kalian pernah gitu gak sih kayak pengen cerita sama orang, misal kita udah rencanain nih kita mau cerita apa gitu, tapi tiba-tiba lupa gitu. Saking isi otakku aku keluarin semua gitu loh, kayak maksudnya pikiran-pikiranku itu aku keluarin semua, jadi aku lupa mau cerita apa. Enak banget sumpah, enak banget. Unek-unek mau dikeluarin tapi lupa. Iya bener, lupa aku. Sebenarnya bukan unek-unek sih, aku pengen cerita aja gitu loh. Tapi apa ya, gini nih ya, kekurangan aku adalah aku seorang pelupa. Tapi giliran gak diperluin inget gitu, kayak nanti misal mau tidur gitu, gak perlu inget kan, dan gak perlu cerita juga sama siapa gitu, baru tuh ingat gue, oh iya tadi gue mau cerita gini. Biasanya kayak gitu sih. Oh iya tadi gue harusnya gini. Oh iya harusnya tadi gue mau gini. Kayak gitu. Jadi gue kadang suka ingat sesuatu di saat yang tidak dibutuhkan gitu. Kalian suka kayak gitu gak sih?
kadang kita memang harus hapus-hapusin atau blokir orang yang mungkin merugikan kita dan mengganggu hidup kita gitu. Terlintas sendiri gitu, itu kakak kadang yang perlu diingat-ingat. Iya. Aduh, kenyang say, puji Tuhan. Aku sudah kenyang. Tapi aku harus habisin dagingnya sama norinya. Kalau mie-nya gak perlu dimakan, gak apa-apa. Jadi guys, aku mau curhat ya. Ini beda konteks. Jadi ya, aku punya temen ya. Temenku punya adik ya. Adik temenku itu umurnya baru 25 tahun. Nah, cowok. Terus si adiknya ini mintalah nomor gue ke cicinya ya. Jadi si cicinya ini ngasih nomor gue ke adiknya kan. Dan sama adiknya itu chat terus lah ke gue ya. Pokoknya kayak gimana sih cowok ngedeketin cewek gitu, kasih perhatian, ngucapin selamat pagi, selamat siang, selamat malam. 25 tahun, Bo. Ya, umur 25 tahun which is lahir tahun 2000 ya kan. Oh my god. Gue bukannya gimana ya, gue gak enak aja dia adeknya temen gue gitu loh. Terus temen gue nggak tahu IG yang ini, by the way, udah gue blokir ya. Jadi mungkin dia nggak akan lihat gue ngomong ini. Even tahu juga mungkin dia ngakak-ngakak doang gitu loh, kayak sialan juga adek gue gitu kan. Terus dia confess ke gue. Bayangin aja, Bo. Beda 5 tahun. Beda 5 tahunan sama gue. Di bawah gue gitu loh. Menurut kalian gimana sih? Menurut kalian gimana? I mean, gue tanya pendapat kalian gitu. Worth it gak menurut kalian kalau gue sama bocah lebih muda 5 tahun?
baru 5 tahun, belum 10 tahun. Kalau 7 tahun gimana? Kalau bedanya 7 atau 10 tahun? Emang kenapa? Soalnya dia even udah muda gitu ya. Udah muda lagi. Even masih muda. Dia udah oke gitu. Gue lihat kayak dewasa orangnya. Terus pekerja keras. Ya. Ganteng. Gue akuin ganteng. Ya. Tapi gue gak ada feel gitu loh. Gak apa-apa sih kak, kalau masih selisih 5 tahun tinggal kakaknya, ngerasa nyaman gak sama itu bocah katanya. Masalahnya gue gak ada feel gitu loh. Gue aneh ya orangnya itu ya. Giliran ada yang bucin sama gue, ada yang ngejar-ngejar gue, ada yang mungkin kalau gue ngomong apa dia lakuin gitu. Tapi gue gak ada feel gitu loh sama orang yang kayak gitu. Aneh kan? Giliran orang yang cuek, orang cueknya setengah mati, terus bahkan mungkin gak cinta sama gue, kelepak-kelepak gue lah sama dia ya. Gue kejar-kejar juga diem aja tuh, cuek-cuek aja tuh dia. Giliran ada yang ngejar-ngejar gue, ini yang ngejar-ngejar gue lebih dari segala aspek, itu lebih dari orang yang gue kejar loh. Padahal ya. Tapi nggak ada feel gitu loh. Menurut kalian gimana? Ya, menurut kalian gimana? Apakah gue sama yang ngejar-ngejar gue? Apa gue tetap kekeh sama orang yang gue kejar-kejar gitu? Emang kalau dari awal nggak ada feel nggak akan bikin nyaman ya kan? Emang harus ada feel dari awal kan? Secara gue Aries gitu loh, nggak bisa gue dikejar, gue harus ngejar. Kejar pakai mobil ketabrak aja ya juga. Enggak lagi lah lo, ntar metong dong, sedih dong gue. Dikejar-kejar sama Dogi lebih seru daripada ngejar-ngejar kamu. Maksudnya? Yang mau ditele itu sabar ya sayang, aku lagi live dulu, oke? Nanti aku cus ke tele abis aku live, sebentar aja ya. Oke? Ini makanan aku aja masih banyak tuh ya. Ini aku cuman makanin toppingnya sama aku kuahnya, aku nikmatin kuahnya. Udah, itu yang tepung-tepung ini gak aku makan. Sanguan sebelaknya ini bukan seblak sayang, ini bukan seblak. Aku sebagai orang yang lagi diet ketat itu sangat menghindari seblak ya.
Ada yang komen kocak deh. Cintailah orang yang mencintai mama, jangan mencintai orang yang kamu cintai mama. Kalau orang yang mencintai mama akan selalu ada untuk mama. Tapi kalau yang mama cintai belum tentu cinta banget sama mama. Sejak kapan gue ngelahirin lo? Mama. Aduh, geli banget gue dipanggil mama kayak gitu. Cintai laki-laki Jawa. Mirip orang Jawa sih, miripnya. Kayak orang Jawa malah. Tapi bukan orang Jawa. Oh my god. Oh my lord. Tuh ya, udah habis. Udah, ini mie nya nggak bakal aku makan nih ya. Mie nya nggak bakal aku makan, cuman kuahnya aja nih. Kuahnya enak banget, asli. Aku suka banget kuahnya. Tapi aku nggak boleh banyak-banyak sih, karena ini banyak pengawetnya kan. Terus berminyak lagi. Sekali lagi ya, walaupun ini enak banget sih, tapi oke, sekali lagi habis itu udah enough ya, enough. Oke, sudah selesai aku makannya. Tai lalat di bibir itu bikin gimana itu? Pokoknya ada tai lalatnya di bibir ya. Ini pertanda, ini kata temen aku ya. Ini adalah tanda bahwa orang itu kalau ngomong tajam mulutnya. Makanya kalau ngomong harus dijaga banget, karena suka bikin orang sakit hati, suka bikin orang, ya kita nggak tahu lah ya apa yang terjadi sama orang lain ketika kita ngomong. Makanya kita harus benar-benar jaga mulut ya, jangan ngomong sembarangan, karena mulut itu bisa mengubah hidup seseorang ya. Ya kalau kita mulutnya jahat, kita nggak tahu apa yang terjadi bakal sama orang itu. Kayak orang itu bisa aja masuk ke psikiater karena dia depresi. Makanya mulut kita gunakan yang baik-baik ya, ngomong yang baik-baik supaya orang lain gak tersinggung atau gak sakit hati ya.
kalau bisa mulut kita digunakan untuk memotivasi orang supaya orang itu sukses, supaya orang itu semangat, supaya orang itu sehat, atau apapun itu. Gitu ya. Dan mulutmu harimaumu, bener banget sih. Kadang juga ucapan yang buruk-buruk, kalau misal kita ngomong yang jelek-jelek, itu kayak memanifest alam untuk terjadi dengan kehidupan kita gitu loh. Kayak apa yang kita omongin kayak nanti takutnya kayak bener gitu loh, kayak terjadi gitu di dalam hidup kita gitu. I mean kalau ngomongnya kayak pakai hati atau segala macam gitu. Tapi kalau sekedar acting atau sekedar konten kayak misal acting di film-film atau bikin sinetron gitu kan, itu terskrip ya, bukan dari hati gitu ngomongnya. Itu sih fine aja. Atau kayak aku kan bikin konten kayak ngomong apa gitu, kayak ke cowok gitu ya, padahal itu cuma konten ya, actually-nya gak kayak gitu. Kayak kali bos, cowok gue sebanyak itu, so cantik amat gue ya kan. Jadi ya itu hanya konten dan itu terskrip kadang. Jadi ya gunakan mulut sebaik mungkin. Kalau pakai kutang aku lagi nggak pengen pakai kutang aja gitu loh, kayak ya udah aku pengen pakai tank top gitu loh ya. By the way guys, aku mau pindah ke Tele ya guys. Kalian kalau mau join ke Tele, kalian klik yang ada di IG story linknya, dan juga ada di bio gitu ya. Oke guys, kita ketemu di Tele ya guys. Thank you, bye bye. I love you guys. Sehat-sehat ya.